Nenek sudah nambah. Ya, baiklah. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di hari Rabu malam ini dalam ibadah rumah tangga. Tuhan berfirman, 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir. Kita sudah bersepuluh bersama-sama, mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman kita bisa bergabung dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini walaupun masih secara virtual, dan karena waktu tidak bisa berhenti kita akan bersama-sama memulainya karena hari semakin malam. Sebelum kita mulai dalam ibadah pada hari Rabu 23 Maret 2021 ini, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita angkat pujian. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 4 bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Masih di mute, Bu. Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi kita
Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Kita bersama-sama menyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta dengan judul Jiwaku Terbuka untuk Tuhan. Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta untuk pelayanan firman. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Dalam kerendahan hati kami mau datang kepadamu. Dan biarlah kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dan memampukan kami selalu untuk kami pun juga hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Dan biarlah firman itu yang kami jadikan sebagai pegangan dan tuntunan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, dalam kuasa Roh Kudus, biarlah Tuhan yang berfirman, kami boleh dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca Alkitab dari kitab Galatia pasal 6 ayat ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Itu merupakan bagian dari cuplikan satu perikop yang diberi judul Saling Membantulah Kamu. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang begini katanya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikisahkan tentang seorang yang bernama Charlie Chaplin.
Rupanya Charlie Chaplin ini memiliki pengalaman pada masa kecil bersama dengan ayahnya. Memang ayahnya mengajak dia untuk menonton sebuah sirkus. Dengan sukacita tentu Chaplin kecil itu dia sudah membayangkan pasti akan menonton sirkus, menonton atraksi dan juga menonton binatang-binatang yang begitu jinaknya. Tetapi ketika mereka berjalan dan menghampiri loket jual karcis di sana, ternyata uangnya tidak cukup. Dan si ayah mengatakan, "Maaf anakku, uang kita tidak cukup." Sebetulnya tadi ketika kita akan pergi, uang ayah cukup. Hanya saja ayah harus menolong tetangga kita yang sedang sakit. Dia akan pergi ke rumah sakit, karena itu sebagian uangnya ayah berikan kepada mereka. Lalu apa yang menjadi reaksi dari Charlie Chaplin kecil? Chaplin kecil ini tidak menjadi marah, dia tidak juga menjadi kecewa, tetapi yang ada dia katakan, "Ayah, aku bersukacita karena kita sudah bisa melakukan apa yang terbaik dari hidup kita." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau cerita itu mengisahkan benar tentang Charlie Chaplin yang begitu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, maka tidak jarang kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang kita harus memilih antara kepentingan diri kita sendiri dan keinginan hati kita untuk kita memuaskan diri kita sendiri, ataukah kita harus membantu dan menolong orang lain. Saudara, kisah Charlie Chaplin ini memang merupakan sesuatu yang sangat indah dalam realitas kehidupan manusia. Betapa bahwa dia lebih mementingkan kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan. Dia tahu benar bagaimana tetangganya yang sedang sakit. Dia tahu benar bagaimana tetangganya itu yang sedang membutuhkan dukungan dana untuk pengobatannya. Sementara dia sendiri hanya menonton. Dia sendiri hanya mencari kesenangan dan kepuasan dirinya sendiri. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertanya lebih jauh, apakah Charlie Chaplin ini sebagai seorang Kristen? Kita tidak tahu. Apakah Charlie Chaplin ini pun juga adalah warga gereja? Kita tidak tahu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Charlie Chaplin ini jelas bahwa yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang-orang yang mengenali Yesus Kristus Tuhan. Maka dia tahu mana yang terbaik dari hidupnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mengenali Tuhan, kenapa Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu nyata datang ke dalam dunia, yang mengambil rupa sebagai seorang hamba yang menderita. Lalu dia menyediakan dirinya untuk menderita. Dia menyediakan dirinya pun juga untuk sengsara dan bahkan mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Dia beroleh sukacita. Dia beroleh kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan dia beroleh damai dan sejahtera. Karena itulah, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, Rasul Paulus justru menjadikan pengorbanan Yesus itu menjadi sebuah inspirasi bagi dia. Inspirasi bahwa bagaimana dia harus melakukan segala yang baik. Berbuat sesuatu yang baik kepada sesamanya sebagaimana Allah adanya. Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang berbuat baik. Allah yang Maha Kasih juga adalah Allah yang menyatakan kebaikan. Karena itu kalau dalam ayat yang ke-9 ini Rasul Paulus mengatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
yang coba kita melakukan analisa yang terdalam pada suatu kalimat ataupun juga kalimat bahasa Yunaninya. Artinya saudara, dengan kata lain, kata-kata ini bisa diterjemahkan, boleh dikatakan, milikilah kesenangan, ya, milikilah sukacita, milikilah kebahagiaan ketika kita melakukan perbuatan baik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang berbuat baik. Ada banyak orang melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu mungkin bukan hanya suruhan agama. Kebaikan itu pun juga mungkin bukan juga perintah agama. Kebaikan itu pun juga mungkin bukan karena keharusan agama ataupun juga keharusan. Tetapi memang perbuatan baik itu menjadi sebuah kerinduan orang. Ya, sebuah panggilan orang. Suatu hati nurani di dalam diri setiap orang untuk melakukan kebaikan. Ya, entah apa dorongannya, entah apa, tetapi ada satu reason, ada satu alasan ketika seseorang melakukan kebaikan. Contoh kecil saja, misalnya ketika kita menjadi orang tua. Kadang-kadang ketika kita sebagai orang tua jalan misalnya di toko atau di mall, gitu, lalu kemudian saya melihat ada sepatu kecil. Bagus, sepatunya bagus bener nih. Cocok untuk anak saya yang umur 5 tahun. Lalu tanpa diminta oleh si anak, juga tanpa lalu kemudian diminta oleh siapapun, lalu saya kemudian membelikan sepatu itu, lalu saya kemudian memberikannya kepada anak saya. Anak saya sukacita sekali. Oh ya, dia mendapatkan sepatu yang baru tanpa dia minta. Saudara, mungkin kita akan bertanya, kebaikan apa yang ada dalam hati kita? Apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu karena kita tidak ada yang menyuruh, tidak juga ada yang meminta, tapi kita mau melakukannya sebuah kebaikan. Saudara, itulah yang dimaksud. Janganlah jemu-jemu kita berbuat baik. Artinya jadikanlah perbuatan baik itu menjadi sukacita hati kita. Kegembiraan kita dan bahkan kebahagiaan kita. Dan kalau kebaikan itu sudah menjadi bagian dari sukacita, menjadi bagian dari kepuasan hati kita, ketika kita mampu dan mau melakukan sesuatu, saudara yang kekasih, karena pada waktunya kita tahu benar bagaimana kita akan menuai suatu kebaikan. Apa artinya perbuatan baik, saudara? Tuhan Yesus pernah mengatakan begini dalam bagian Alkitab kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang-orang fasik? Orang-orang fasik juga mereka mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita berbuat baik, melakukan yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka itu sama saja. Tetapi justru bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang justru tidak suka kepada kita. Atau kita melakukan sesuatu perbuatan baik ketika kita pun juga mungkin sedang membutuhkan perbuatan baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu firman Tuhan kita, sesungguhnya kita merasakan ketika kita berbuat baik itu menjadi suatu sukacita, kepuasan, dan kesenangan hati kita ketika kita mampu melakukannya kepada siapapun yang kita anggap saya harus melakukan sebuah kebaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-10 mengatakan, ketika kita masih ada kesempatan, maka kita mesti berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan kesempatan? Kesempatan ini adalah bagaimana cara kita membangun citra diri. Ya, citra diri kita sebagai apa? Dan ketika kita pun juga diberi kesempatan untuk membangun citra diri kita sebagai orang baik, maka itu adalah sebuah peluang bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang.
Melakukan segala yang baik sebagaimana Yesus Kristus adalah sumber kebaikan bagi kita. Dan terlebih katanya kepada saudara seiman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada kawan-kawan seiman adalah supaya komunitas kita menjadi komunitas perbuatan baik, lalu dilihat oleh semua orang. Komunitas yang menjadi sebuah kesaksian. Komunitas yang kemudian di mana orang semua bisa melihat akan setiap perbuatan baik yang dilakukan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diajak untuk kita tidak jemu-jemu lagi. Dan bahkan kita selalu menjadikan setiap perbuatan baik kita, itulah yang menjadi bagian dari kebahagiaan kita. Jadikanlah setiap perbuatan baik itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Menjadi sukacita yang boleh kita nikmati. Menjadi sebuah kesenangan yang sungguh-sungguh dapat kita rasakan. Karena itu saudara, kita percaya benar Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan segala kebaikan kepada kita, agar kita pun juga boleh menikmati kesenangan hidup, kebahagiaan hidup kita melalui perbuatan baik kita kepada orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita langsung doa syafaat. Oh, nyanyi dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sampai pada waktu memberikan persembahan syukur. Dan dalam persembahan syukur ini mari kita sama-sama lihat dan baca dari Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Ya, pada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Jemaat Cakung. Bapak Ibu dapat mengumpulkannya di dalam amplop, kemudian
diserahkan pada saat kita berkebaktian minggu, atau dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 6330270 860 atas nama Ibu Margareta Desumura. Marilah dengan penuh sukacita kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Kita akan lanjut berdoa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan, Bapak. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sukacita dan juga dengan syukur, kami boleh hadir di hadapan Tuhan dengan membawakan persembahan yang sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar dari hidup kami, yang boleh kembali kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui karya dan pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Dan di saat ini pun juga kami hadir Tuhan dengan segala tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Hidup yang kami hidupi saat ini juga adalah limpahan dari kebaikan banyak orang. Ada banyak orang-orang yang baik yang di sekitar kami yang menolong, menyokong kami. Dan kami pun juga boleh merasakan adanya sukacita ketika kami pun juga ditolong. Kami boleh merasakan adanya sukacita ketika kami memperoleh dukungan. Dan kami pun juga bersukacita ketika kami pun juga dibantu orang. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Biarlah di saat ini kami pun juga boleh menjadikan perbuatan baik kami menjadi bahagia kami. Menjadi kesukacitaan setiap kami ketika kami boleh melakukan kebaikan. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pekerjaan, atau di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami ada. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, dengan kasih dan kebaikan sesama kami tahu ketika kami harus bergumul dengan berbagai macam problem dan masalah, kami boleh menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, Tuhan jugalah yang menjadi sumber pengharapan bagi kami. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah segala tantangan-tantangan kehidupan apapun juga adanya, kami sungguh percaya benar bahwa cinta Tuhan selalu menaungi kami. Bahkan kebaikan Tuhan selalu melimpahi kami. Dan di saat ini Tuhan juga yang menjadi penolong bagi kami. Agar kami pun juga boleh dikuatkan dan dimampukan ketika kami pun juga hadir di dalam kelemahan tubuh kami. Tuhan yang menjadi penolong agar kami diberikan kekuatan dan kami pun juga boleh diberikan hati yang tulus dan juga raga yang baik sehingga kami boleh terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan juga yang menjamah kesehatan bagi Ibu Aminah Bayin. Tuhan pulihkan dia, berikan dia kekuatan untuk dapat berjalan kembali. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa dukungan kita semua dan kami semua pun juga boleh mengembalikan kesehatan dia.
agar dia pun juga beroleh sukacita dan bagaimana kasih Tuhan boleh menjadi nyata dalam hidupnya. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami sungguh mau berdoa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menantikan tangan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, di mana jamahan kasih Tuhan boleh nyata melalui vaksin yang boleh dilakukan bagi banyak orang. Dan biarlah vaksin itu pun juga boleh menjadi cara Tuhan untuk menjagai kesehatan kami semua. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah dalam peredaran dan juga di dalam penggunaan dan juga penerapannya kepada seluruh masyarakat, semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan jugalah yang menolong setiap kami, sehingga dengan vaksin itu maka kami beroleh penjagaan dalam kesehatan. Bapa di dalam sorga, kami pun juga sebagai warga gereja dan sebagai anggota masyarakat, sungguh kami mau datang kepadamu dalam penyerahan diri kami. Kami sungguh percaya benar Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang sungguh-sungguh menjadi penyerta dan pemimpin kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan menyerahkan diri. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sebelum kita mengakhiri menerima berkat Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ya, berkat dan pengutusan Pak Pendeta. Ya, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baktian. Ya, baik Bapak Ibu.
Grup ya. Ya. Grup GKP Cakung. Tuh. Bu Samira tambah gemuk aja. Iya dong. Iyalah. Kan mantap di rumah. Sehat Di rumah aja. selalu. Pipinya udah kayak pipi tembem itu. Hah? Makan mulu ya. Ata pandemi terlalu lama di rumah jadi makan-makan. Betul ya, betul, betul, betul. Yang penting sehat. Sehat. Ya benar, yang penting sehat. Iya. Halo Pak Joli, gimana kabarnya Pak Joli? Luar biasa. Enggak, sini aja Mama. Mama sama Bella. Ya. Meli. Bu Meli. Bu Mel. Bu Meli. Ya, Nana sudah baca itu surat dari BKS? ya, tapi kan Randi lagi sakit. Weh, Randy sakit apa? Itu kakinya Pak dari hari Seninnya udah. Ini tapi tadi makanya kan bapaknya tadi pulang tadi baru diurut di sore. Yang Waduh. kemarin itu ya? Iya, Oh, kasihan. terus dia pulangnya itu lemes begitu, itu Kenapa? kakinya sakit. Apa? Yang nggak bisa berdiri kali, mungkin kecapean apa itu yang pernah ada jatuh itu. Oh. Tapi Makanya- udah diurut tadi, udah dibawa tukang urut. Iya, diurut. Makanya diurut terus. Kayak si Sum. Kemarin-kemarin kan mau diurut tapi dia nggak mau, takut katanya sakit. Iya, sama kayak Sum juga kan waktu itu jatuh, kakinya nggak diurut malah jadi bengkak. Iya, yang kemarin itu. Terus makanya dipaksa aja. Mm-mm. Akhirnya mau. Oh, gitu. Bagus banget. Nenek gaya ya? Mau dipoto gaya ya, Nek? Iya, udah foto apa belum sih? Udah. Udah difoto. Oh, coba lihat di grupnya Oh iya, terima GKP. kasih. Kalau gitu saya izin duluan. Iya, soalnya di foto yang ini baru dipoto mah kayak Raisa di sini, Bu. Raiso. Raiso. Ya, baik. Ya, Ya. sampai ketemu lagi Bung Roni. Semua. Sampai ketemu lagi. Tuhan Ya. berkati. Ya. Yuk, dadah. Bye-bye.